Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu dalam lindungan Allah. Semoga teman-teman dijauhkan dari virus yang sekarang sedang merajalela. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini kakak mau ngelanjutin materi kita yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Sekarang kita lanjutin. Nah, terakhir itu kita membahas tentang membedakan segitiga sebangun dan segitiga kongruen. Nah, di sini ada antara dua buah segitiga terdapat salah satu hubungan yang akan terjadi atau yang memungkinkan. Yang pertama, dua buah bangun segitiga kongruen atau sama dan sebangun. Yang kedua, dua segitiga itu sebangun. Dan yang ketiga, kedua segitiga tidak kongruen dan juga tidak sama. Selanjutnya, dari ketiga hubungan tersebut di atas hanya akan dibahas tentang perbedaan antara dua segitiga kongruen, yaitu yang sama dan sebangun, dengan segitiga sebangun. Nah, di sini ada perbedaannya nih antara segitiga yang kongruen dengan segitiga yang sebangun. Nah, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu yang kedua, besar bangunnya sama, itu kalau segitiga kongruen. Kalau segitiga sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Dan yang kedua, besar bangunnya berbeda. Lalu persamaannya apa? Yaitu sama-sama memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, membedakan segitiga sebangun dengan segitiga kongruen. Dua buah segitiga kongruen sama dan sebangun memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar dan sisi-sisi bersesuaian yang sama panjang. Dua buah segitiga yang sebangun memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, tetapi sisi-sisi bersesuaiannya tidak sama panjang atau hanya sebanding. Nih, kakak ada contoh soal dari segitiga yang sebangun. Di sini kakak ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga EDF, di mana panjang AB dengan panjang ED itu sama, yaitu 8 cm. Kalau kita lihat di gambar. Begitu juga dengan AC dan EF. Lalu BC dan DF. Nah, di sini juga ada sudut yang sama, yaitu sudut A dan sudut E. Kenapa sama? Karena mereka sama-sama sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Maka, segitiga ABC dan segitiga EDF itu adalah kongruen. Kenapa kongruen? Karena dia memiliki besar yang sama dan juga memiliki besar sudut yang sama. Jadi segitiga ABC dan segitiga DEF besarnya sama dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pun juga sama. Lalu coba kita perhatikan segitiga ABC dengan PQR nih. Kalau tadi DEF sekarang dengan PQR. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa segitiga PQR memiliki panjang sisi yang berbeda. Kalau di sini AB-nya 8 cm, tapi kalau di sini PQ-nya 12 cm. Lalu PR-nya 9 cm, di sini AC-nya 6 cm, dan BC-nya 10 cm,
QR-nya 15 cm, di mana ini bisa disebut sisi yang berbanding. Karena apa? Karena ini sama-sama bisa dibagi 2. Kalau yang ABC. Kalau ABC dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 4, 5 dibagi 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5, maka perbandingannya 3, 4, 5. Lalu untuk yang di PQR ini dibagi 3. Di mana 9 dibagi 3, 3, 12 dibagi 3, 4, dan 15 dibagi 3, 5. Maka perbandingannya sama-sama sama-sama banding 3, 4, dan 5. Di mana AB banding PQ sama dengan 8 banding 12, yaitu 2 banding 3. Dan juga BC banding QR sama dengan 10 banding 15, yaitu 2 banding 3 juga. Dan AC dengan PR 6 banding 9, yaitu 2 banding 3 juga. Maka sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Jadi segitiga ABC dan PQR adalah sebangun karena sudutnya sama bersesuaian, tapi dia memiliki panjang sisi yang berbeda. Tapi dia memiliki panjang sisi yang berbanding. Nah, segitiga sebangun pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Garis tinggi itu yang mana sih? Garis tinggi itu yang ini nih, teman-teman, yaitu AD. Jadi, AD adalah garis tingginya. Ketika segitiga siku-siku dipotong oleh garis tinggi terhadap garis miring, maka akan terjadi gambar seperti berikut, yaitu segitiga ADC dan segitiga ADB. Nih, ada di gambar I3 dan IV. Nah, segitiga sebangun pada siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Pada segitiga ABC, pada gambar I, siku-siku di A dan AD adalah garis tinggi ke sisi miring BC, seperti yang tadi Kakak jelasin ya. Nah, pada segitiga ABC tersebut terdapat segitiga siku-siku, yaitu ABD dan ADC, seperti ditunjukkan pada gambar II dan III. Dengan memperhatikan besar sudut-sudut pada segitiga ABD, ADC, dan ABC, maka dapat diperoleh bahwa ketiganya segitiga yang sebangun. Nih, kenapa sebangun? Karena dia punya ini nih, karena mereka bertiga punya sudut yang sama. Namun panjang sisinya ini berbeda. Nah, di sini ada sebuah rumus di mana segitiga ABD dipotong oleh garis tinggi terhadap garis miring BC. Maka untuk mencari nilai AD atau garis tinggi, kita menggunakan rumus ini. AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Gitu. Lalu untuk untuk AB kuadrat, ya, AB kuadrat kita menggunakan BD dikali BC. BD dikali BC. Kalau AD, BD, DC. Kalau AB, BD, BC. Lalu untuk AC-nya, kita bisa menggunakan CD, CB. Gitu. Sampai sini paham, teman-teman? Insyaallah paham, Bu. Lumayan, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah segitiga ABC, siku-siku di A, dengan AD tegak lurus. Ini artinya tegak lurus. Dengan BC, di mana panjang BC sama dengan 15 cm. Dan BD 6 cm. Tentukan panjang AD-nya. Nah, kalau kita pakai gambar yang di atas ini ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita pakai gambar yang di atas nih.
Dia bilang panjang ABC, panjang BC 15 dan DB 6. Nah, tadi dia bilang, ini ya, BC, B ke C ini 15, lalu B ke D 6. Ya, BC itu 15, B ke D 6. Nah, yang ditanyakan adalah panjang AD-nya atau garis tinggi. Tadi kita diketahui BC 15, BD 6. Berarti untuk mencari CD, berarti kita tinggal mengurangi aja nih. Si 15 dikurang 6. Ya kan? Nah, 15 dikurang 6 adalah 9 cm. Lalu kita memasukkan rumus yang tadi. AD kuadrat sama dengan, nah, AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. AD kuadrat sama dengan 6 dikali 9. Di mana CD-nya ini kita tahu dari, nah, CD-nya ini kita tahu dari pengurangan BC dikurang BD. Maka hasilnya AD kuadrat sama dengan 45. Nah, ini masih dalam bentuk kuadrat. Yang diminta adalah AD aja nih, nggak pakai pangkat. Maka AD sama dengan akar 45. Kalau teman-teman jawab AD sama dengan akar 45, udah benar. Tapi akan lebih baik lagi kalau lebih disederhanakan. Jadinya AD sama dengan 3 akar 5, di mana hasilnya ini dari akar 9 dikali 5. Nah, akar 9 ini kan hasilnya 3 dari perkalian 3 kali 3 dikali 5. Nah, 5 ini nggak bisa dikeluarkan karena dia udah irasional. Maka panjang AD sama dengan akar 45 cm atau 3 akar 5 cm. Sampai sini paham? Paham, Kak. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, Kakak tutup pembelajaran kita sampai hari ini di sini. Kakak tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.